Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Yuni Channel. Kali ini cuaca agak mendung ya teman-teman. Di luar sedang hujan, kemudian jadi cuacanya redup mendung, tapi kita tetap harus semangat, tetap harus tersenyum, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Saat ini saya sedang berada di warung kecil saya, mungil dan sederhana. Ini cuaca agak mendung, jadi cuaca sedang hujan, jadi biasanya warung saya juga terlihat sedikit gelap ya teman-teman, karena cahaya dari lampunya cuma satu, jadi agak gelap, tapi nggak apa-apa. Kali ini kita bicara mengenai tata letak dan penataan ya teman-teman. Penataan warung kecil mungil sederhana, tapi semoga bisa menarik pelanggan. Nah, bagaimana kalau di tempat saya untuk biar warung saya meskipun kecil itu terlihat ramai, saya berusaha untuk ini memacang beberapa jajanan 500-an itu kan untuk modal tidak seberapa banyak. Misal kita beli 5 pak, mungkin satu paknya 9.000 atau 8.500, itu sudah dapat biasanya 20 piece ya, dalam bentuk renteng. Jadi satu pak itu biasanya 2 renteng. Nah, itu kita bisa pajang nih di depan buat biar warung kita terlihat rame. Kemudian ada tips lagi ketika menata sesuatu. Kalau kita membeli misalnya nih bahan pokok berupa mie ataupun jajan, kalau kita itu membeli kemudian stok dagangan kita datang, kemudian kita menata, perhatikan tanggal kadaluarsanya ya teman-teman. Kalau misal stok yang awal itu tanggal kadaluarsanya itu sudah mendekati, jadi dipindah ke depan, kemudian stok baru diganti di belakangnya ya teman-teman. Jadi nanti kita biar nggak rugi, kemudian pembeli yang beli ke kita juga nggak kecewa, nggak rugi gitu. Kemudian ada satu tips lagi nih. Biasanya kalau kita meskipun warung sembako, kadang kita menjual beberapa masuk tahu nggak, gambang. Alhamdulillah meskipun hujan ada yang beli ya teman-teman, jadi sedikit banyak ya disyukuri, alhamdulillah. Kembali ke topik tadi, yang kita bahas adalah tips penataan ya teman-teman. Ada tips yang kedua, yaitu kalau kita punya dagangan ini ya, meskipun konsepnya kita itu warung sembako, misal kita punya dagangan misalnya berupa buku, kemudian ada amplop dan sebagainya, itu usahakan ditampilkan mungkin di depan ya. Jadi ketika orang-orang itu, ketika pembeli kita atau pelanggan kita itu masuk ke warung kita, sedangkan mereka misal nih awalnya mau beli gula, tapi ketika melihat buku, oh dia baru ingat nih kalau buku anaknya habis, jadi sekalian beli buku. Ini banyak orang yang mau hajatan, beli amplop dan sebagainya. Jadi tipsnya, tampilkan di depan barang-barang yang misalnya nih kalau di warung sembako biasanya nggak ada, kemudian kita punya, coba tampilkan di depan. Jadi mereka akan tahu gitu loh, ketika masuk warung kita mereka akan tahu. Kadang kan ada pembeli yang aktif, juga ada pembeli yang nggak aktif. Ada aktif yang bertanya, kalau punya ini enggak mbak, punya itu enggak mbak. Tapi ketika kita menjumpai pembeli yang tidak aktif, padahal kita punya barang, kemudian mereka nggak tahu kalau kita itu naruhnya di mana, kemudian barang itu nggak kelihatan, akhirnya dia nggak beli, ngiranya tidak ada, padahal kita sudah menyediakan. Jadi ya itu tadi, misalnya kan
kalau ada beberapa mungkin yang barang kurang laku mungkin ditaruh di belakang. Itu kalau menurut saya itu, saya tidak menyalahkan, tapi ya kurang tepat gitu loh ya. Jadi usahakan yang malah yang kurang laku itu tampilkan di depan. Kita jualan sembako tapi mungkin kita jualan yang lain, yang pelengkap yang lain, jadi tampilkan di depan. Jadi ketika mereka masuk warung kita, mereka tahu kalau kita itu jualan ini gitu. Ya tadi yang pertama, kalau penataan ya, penataan perhatikan expirednya atau kadaluarsanya. Saya pernah itu ya buat konten, kalau kita membeli sesuatu ya kita harus perhatikan, apalagi kalau kita datang ke grosiran. Tapi ketika kita di rumah, ketika kita menata, kita juga harus perhatikan. Misalnya stok di rumah itu jatuh tanggalnya atau tahunnya sama stok kita yang datang belakangan itu duluan yang mana nih, yang misalnya BS-nya terlalu cepat, kita jual yang awal yang BS-nya terlalu cepat, jadi kita tidak rugi juga tidak mengecewakan pelanggan yang jelas. Mungkin itu saja tips dari saya. Semoga untuk teman-teman saya di sana, khususnya IRT yang nyambi, yang mungkin punya usaha, tetap semangat, tetap bersyukur. Apapun yang kita dapat kita syukuri ya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Yuni Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.